Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Queen Soleha. Dalam kali ini saya Muhammad Fatmala sebagai founder LH Indonesia Official akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum. Karena kemarin saya membuka Q&A di Instagram LH dalam rangka menuju 4 tahun ENIF LH Indonesia, yaitu pada tanggal 24 September 2020. Dan perlu kalian ketahui bahwa ini adalah merupakan channel YouTube LH Indonesia yang pertama kalinya, dan selanjutnya insya Allah saya akan membagikan konten-konten lainnya, dan semoga itu bisa memberikan manfaat dan semangat bagi teman-teman yang baru memulai atau merintis usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama dari evayanti.aja. Pertanyaannya adalah, bagaimana awal mula usaha dan saat memulai usaha itu usianya berapa? Oke, langsung aja saya jawab ya. Saat saya memulai usaha yaitu pada tahun 2016, itu kira-kira usia saya 20 tahun. Dan gimana sih memulainya? Atau apa sih yang melatar belakangi saya memulai usaha LH Indonesia? Nah, sebelumnya LH Indonesia itu bernama Live Hijab LH. Saat itu saya masih bingung kira-kira brand apa ya yang akan saya buat atau bisnis apa yang akan saya buat. Karena waktu itu saya dilatar belakangi oleh sebuah ketakutan, keresahan, dan juga ancaman dari orang tua saya. Jikalau saya tidak bisa bertahan sendiri, saya akan diputus kuliah. Waktu itu semester 2 menjelang semester 3. Akhirnya saya mencari cara gimana saya tetap bisa bertahan dan bisa melanjutkan kuliah saya. Waktu itu saya sebagai penerima beasiswa bidik misi di UIN Jakarta, tetapi orang tua saya sudah angkat tangan untuk membiayai uang bulanan kepada saya. Dan saat itu awal mula saat saya memulainya, saya masih mengajar les privat dari rumah ke rumah setiap pulang sekolah. Saya kumpulkan berbagai modal, akhirnya saya bertekad untuk membangun sebuah brand yang mana emang dari dulu ingin banget punya bisnis sendiri, punya brand sendiri, terutama dalam bidang fashion muslimah. Itu secara singkatnya aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Arindu bertanya, Kak, pertama bisnis itu nyiapin apa aja selain materi atau uang dan juga mental? Nah, ini pertanyaan mirip ya. Dari Fitria 987654. Kak, memulai bisnis tahapnya apa aja? Oke, saya jawab bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat kita mau memulai sebuah bisnis, kita harus menentukan terlebih dahulu kita akan menjadi produser atau reseller, agen maupun distributor. Jadi kita tuh harus yakin dan menentukan dulu nih kira-kira diri kita ini mau memproduksi bisnis sendiri. Misalkan kita mau untuk keliling berbagai bahan baku itu sendiri, mencari bahan baku itu sendiri, atau mau menjadi reseller dari produk-produk yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita menentukan mau menjadi produser maupun reseller, kita juga harus menentukan produk apa yang akan kita jual, entah itu fashion, makanan, atau bisa juga kita sebagai jasa. Setelah kita tahu produk apa yang akan kita jual dan yang pastinya sesuai dengan passion kita atau kemauan diri kita, agar kita pun saat menjalannya itu lebih enjoy gitu loh. Jadi nggak karena paksaan orang lain atau karena ikut tren aja, karena bisnis ini kayaknya lagi rame ya. Itu boleh-boleh aja asalkan emang kita suka di bidang tersebut. Nah, langkah yang kedua itu kita survei pasar. Untuk apa? Untuk mencari bahan baku dalam pembuatan produk itu. Misalkan nih, kalau saya dulu kan survei pasarnya ke Tanah Abang, karena emang saya sudah menentukan kalau di sana itu mau dalam bidang fashion, terutama dalam bidang hijab. Dulu kan saya pertamanya hijab ya, Live Hijab itu memproduksi hijab segi 4, pasmina, dan juga hijab bolak-balik, itulah yang dulu masih rame banget. Nah, selanjutnya selain survei pasar, kita juga harus survei all-shop lain yang sudah memulai terlebih dahulu. Pastinya kan mereka lebih berpengalaman kan daripada kita yang baru akan mulai. Seperti waktu itu saya dalam satu hari itu bisa beberapa kali stalking nih all-shop besar yang juga jualan atau memproduksi hijab maupun entah itu gamis gitu. Karena kan emang tujuan saya seperti itu ya, untuk gamis, hijab, dan juga kayak seperti hima, terus pasmina, zimpa. Jadi all shop yang kita analisa itu yang sesuai dengan produk kita atau sejalur gitu loh. Jadi kita tahu gimana sih cara mereka
marketingnya, cara mereka promosi ke pasarnya itu seperti apa. Dari situ saya bisa beberapa kali menganalisa dan juga menerapkan ke bisnis saya Elah Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya itu sudah pastinya kalian harus punya nomor yang khusus untuk jualan, yaitu WhatsApp bisnis. Entah itu selanjutnya kalian mau buat website, itu sudah beda lagi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan ketiga. Ini dari Novia Putsar. Kak, pertama kali memulai bisnis itu pernah pasang surut nggak? Atau langsung rame? Atau hampir menyerah? Nah, ini juga bisnis kakak itu hanya iseng atau emang diniatkan? Masya Allah, ini pertanyaan super duper lengkap banget ya, paket komplit. Sudah jelas pastinya dalam memulai sebuah bisnis itu ada pasang surutnya. Apalagi kan saya mulai bener-bener dari nol ya. Bahkan saya itu ilmunya masih kurang gitu loh, masih kurang mumpuni. Karena kan saya backgroundnya pun bukan dari orang bisnis atau kuliahnya di akuntansi lah, manajemen dan lain-lain ya. Karena kuliah saya itu jauh dari bisnis seperti ini. Jadi emang pasang surut itu saya alami dari tahun 2016 sampai sekarang. Ups and down itu bener-bener sering banget saya alami sendiri. Pernah rugi sekian juta, pernah susah dalam mencari kain atau bahan. Pernah waktu itu udah pesen bahan udah jauh hari, ternyata lama banget datangnya. Akhirnya sampai para customer itu ya ada beberapa yang marah atau komplain atau bahkan menyerang, ini penipuan apa bukan sih, kok bahan nggak datang, kok nggak dikirim-kirim ke kita. Itu baru sekelumit masalah yang dihadapi di LH Indonesia. Terus pernah juga waktu itu tuh endorse salah satu influencer atau artis, itu nggak ngaruh sama sekali ternyata ke penjualan. Pernah juga saya tuh rugi, jadi karena kebanyakan di iklan nih, terlalu dijor-jorin banget di iklannya, ternyata saat penjualan kok closingnya sedikit. Itu juga termasuk salah satu hambatan bukan hambatan ya, tapi tantangan di LH Indonesia itu sendiri. Terus pernah juga dulu waktu awal-awal memulai bisnis yang waktu masih hijab segi 4, pernah waktu itu orang order itu untuk seragaman banyak ya, sekitar belasan atau puluhan. Setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba orang yang cancel, padahal saya sudah memproduksi hijab tersebut dengan alasan katanya, kak ternyata teman-teman saya warnanya kurang suka nih. Kataku gini, loh kok nggak jadi, padahal kemarin sudah deal kalau warnanya itu warna yang tersebut. Itu baru yang pertama kali saya mengalami kerugian. Baru setahun memulai bisnis itu sudah rugi 1 juta lebih. Kemudian di tahun berikutnya saya pernah rugi itu 3 jutaan. Dan di tahun berikutnya lagi itu ruginya nggak cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi melebihi itu, bahkan melebihi dari 10 juta. Nah, kira-kira gimana sih saat kita rugi? Ya kita juga harus ingat dengan tujuan awal kita memulai usaha. Karena semakin kita berani menanggung resiko, maka kesuksesan itu tuh semakin besar untuk mendekati diri kita itu sendiri. Semakin kita berani menanggung resiko, semakin banyak penghasilan yang akan kita dapatkan. Itu saya dapatkan quote tersebut itu dari Bob Sadino, buku yang saya baca. Itu benar-benar bagus banget sih. Jadi saran saya juga saat memulai bisnis, kita harus sering mencari tutor atau mentor dan juga mengikuti berbagai workshop. Selain itu juga harus membaca buku-buku bisnis agar kita itu tahu loh ilmunya, nggak cuma menjalankan bisnis tapi juga tahu langkah-langkahnya. Jadi saran saya nih untuk kalian semua yang baru memulai bisnis, penting banget untuk mencari tutor ataupun mentor dan juga membaca buku-buku bisnis agar kita semakin termotivasi, semakin semangat dan juga tahu ilmunya. Nggak cuma menjalankan bisnis tok, tapi kita juga harus tahu ilmunya. Kamu juga bisa ikutan juga sih workshop-workshop yang diadakan oleh berbagai lembaga, itu sangat membantu banget sebagai bisnis pemula. Nah selanjutnya, kak ini tuh bisnisnya iseng-iseng aja atau emang diniatkan? Kalau saya sih emang diniatkan dari awal ya, karena dari saya SMA itu saya pengen banget punya bisnis, terutama dalam hijab. Dulu tuh saya pengen banget kayak punya hijab yang mana itu tuh produksi saya sendiri, nggak beli di tempat lain. Akhirnya emang saya niatkan, dan juga karena emang latar belakang kesulitan ekonomi dari keluarga saya. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus terjun ke bisnis ini. Gitu. Oke, lanjut.
Oke, pertanyaan berikutnya yaitu dari Larasati Diana. Pertanyaannya adalah, Kak, awal buka bisnis itu udah buat produk sendiri atau gimana, Kak? Tadi kayaknya sudah sempat saya singgung bahwa saya itu dari awal emang buka produksi sendiri. Waktu itu saya ingat banget, saya tuh keliling Tanah Abang mencari tukang jahit atau tukang neci hijab segi 4. Akhirnya saya tanya-tanya ke berbagai gedung di Tanah Abang. Ternyata saya menemukan, oh di sini loh ternyata yang bisa untuk necian gitu. Jadi awal mulai emang saya udah memproduksi itu sendiri, memproduksi hijab sendiri, nggak ngambil dari orang lain. Karena kan emang saya dari awalnya pun emang pengen saya itu memakai produk yang emang ini tuh bisnis saya gitu loh, nggak beli di tempat lain. Oke, selanjutnya dari Ardini 01. Pertanyaannya, Kak, pertama kali memulai bisnis gamis syar'i terinspirasi dari siapa, Kak? Jadi perlu diketahui bahwa selama 3 tahun itu saya masih fokusnya di hijab segi 4. Hijab segi 4, hijab pasmina, hijab bolak-balik, belum terjun ke gamis syar'i. Tapi lama-kelamaan banyak yang tanya, Kak, LH nggak langsung memproduksi gamis aja sekalian biar satu set tambah kerudungnya? Terus saya tampung lah berbagai pertanyaan yang serupa, yang sama, dan saya muter otak gimana ya caranya untuk memproduksi gamis. Kok kayaknya itu sebuah tantangan tersendiri gitu loh, karena kan saya emang belum pernah memproduksi gamis kan, karena membuat desainnya pun cukup sulit kan. Akhirnya dari yang awal mulai cuman hijab tok, saya memberanikan diri untuk memproduksi gamis syar'i seperti yang saya kenakan sekarang ini. Jadi nggak terinspirasi dari siapa-siapa sih, karena emang pengen aja gitu loh, dari hijab kemudian lanjut ke gamis syar'i. Walaupun saya ilmunya masih nol gitu loh, yang penting kan saya ada kemauan untuk terus belajar, terus survei ke beberapa outshop lainnya, juga melihat model-model yang saya biasanya itu kalau saya ke pasar nih ya, atau ke mall, saya itu melihat model-model atau desain yang terpampang di toko. Oh, seperti ini, kira-kira bagusnya dimodifikasi seperti apa ya, kira-kira ini dibuatnya seperti apa, terus warnanya apa yang kalau modelnya kayak gitu warnanya apa yang cocok. Jadi yang penting kamu itu harus pinter untuk mencari peluang dan juga mencari inspirasi. Nah, karena masih banyak nih pertanyaan lainnya yang belum sempat saya jawab di video kali ini, karena kalau kelamaan nanti durasinya terlalu panjang, nanti takutnya kamu malah bosen. Jadi lebih baik dibahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune dan like and subscribe channel LH Indonesia. Tapi kamu misalkan punya pertanyaan, kamu juga bisa banget loh taruh di kolom komentar ini. Siapa tahu bisa saya jawab di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.